Pemirsa, KPU RI hari ini melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemungutan suara. Memasuki hari ke-18, KPU RI telah mengesahkan hasil pemungutan suara di 32 provinsi dari total 38 provinsi. Hari ini KPU menggelar rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di Sulawesi Tengah. Di Sulteng, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dengan total suara mencapai 1,2 juta suara. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraup sekitar 389.000 suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraup 160.000 suara. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU RI harus mengumumkan hasil pemungutan suara maksimal 35 hari atau batas akhir, yakni 20 Maret 2024. Untuk pemilu presiden PPK Bahodopi di KPU Morowali tanggal 6 Maret 2024. Ya, kita akan memantau proses rekapitulasi suara di gedung KPU RI bersama rekan Faisal Rinaldi. Faisal, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Samuel dan juga pemirsa. Memang saat ini untuk rekapitulasi suara atau penghitungan suara di KPU RI yakni pada Sabtu 16 Maret 2024 memang telah selesai. Adapun untuk penghitungan suara atau rekapitulasi suara pada hari ini ada di provinsi atau penghitungan suara yakni untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan memang pada pagi tadi pun penghitungan suara memang telah dilakukan dan saat ini pun telah selesai. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini menang telak dengan perolehan suara sebanyak 1.251.313 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 1 yakni disusul oleh paslon nomor urut 1 ada di posisi kedua Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 386.743 suara, dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memperoleh suara sebanyak 160.194 suara. Dan dari data yang kami dapatkan juga Samuel, memang untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri untuk total hak pilihnya ada sebanyak 1.822.442 suara yang memang telah digunakan, dan untuk ada dari total tersebut memang untuk jumlah suara yang sah ini ada sebanyak 1.798.650 surat suara yang sah, sedangkan untuk yang tidak sah ada sebanyak 23.792 suara. Dan memang Samuel dan juga pemirsa, KPU memang telah merampungkan untuk rekapitulasi suara di provinsi yang ada di Indonesia yakni sebanyak 32 provinsi yang memang telah dilakukan dari total 38 provinsi begitu. Dan dari total tersebut memang saat ini paslon nomor urut 2 memang masih unggul yakni memimpin atau menang di sebanyak 30 provinsi yang ada di Indonesia. Sementara untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi yakni di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Sementara untuk paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tidak menang di provinsi manapun. Dan juga Samuel dan juga pemirsa, memang untuk hari ini rencananya KPU akan melakukan rekapitulasi suara yakni di 2 provinsi yakni di Sulawesi Tengah dan juga Papua Tengah. Untuk di Sulawesi Tengah tadi kami sudah menyebutkan hasilnya dan juga telah selesai. Dan untuk di Papua Tengah sendiri memang kami masih menunggu kepastian dari KPU apakah akan dilanjutkan pada malam ini atau dilanjutkan pada besok hari. Demikian Samuel. Baik, terima kasih atas laporannya Faisal Rinaldi. Kita tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Berkaitan tadi yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan
isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan kepada Presiden. Apakah Presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah Wakil Presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah menuai kritik, ada poin baru dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Jika sebelumnya Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh Wakil Presiden, kini disepakati akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lalu bagaimana efektivitasnya Dewan Aglomerasi dalam menyelesaikan masalah di Jakarta? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat tata kota Mas Yayat Supriyatna. Selamat sore Mas Yayat. Ya, selamat sore. Ya, perlu kami informasikan kami juga sudah mengundang pihak Badan Legislasi DPR RI namun belum ada jawaban hingga saat ini. Ya. Mas Yayat seperti apa melihat dengan RUU DKJ ini? Ini terkait dengan wilayah aglomerasi yang sebelumnya disebut akan dipimpin oleh Wapres, ini akan ditunjuk oleh Presiden dengan ketentuan diatur lebih lanjut melalui keputusan Presiden. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini sebenarnya jadi sempat ada yang menyebut bahwa ini jadi RUU nepotisme seperti itu? Pertama begini, Dewan Aglomerasi itu dibutuhkan dalam konteks untuk mensinergikan kinerja pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Jadi percuma saja membenahi Jakarta tanpa bersinergi dengan kawasan sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa tugas dan fungsi Dewan Aglomerasi tersebut? Kita sudah punya pengalaman dulu dengan namanya BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan, tapi tidak efektif. Hanya fungsi untuk koordinasi. Yang kedua, apakah Dewan ini sama nggak Dewan Pembangunan Kawasan Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden? Pasti berbeda. Karena kondisi Jakarta dan sekitarnya itu tingkat dinamikanya tinggi. Dan yang lain yang menarik adalah apakah Dewan ini punya kewenangan di sektor eksekusi dan budgeter anggaran. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dan terkait tentang program yang bisa disinergikan, ini nggak optimal. Kenapa? Karena Jakarta secara finansial kuat, secara manajemen keuangan, tetapi tetangganya itu adalah wilayah-wilayah yang kapasitas anggarannya juga terbatas. Dan harus diingat bahwa DKI, ini mohon maaf ya, undang-undang ini adalah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, bukan Undang-Undang Jabodetabek. Jadi ketika akan dilakukan aglomerasi, maka kita harus lihat dulu bagaimana fungsi yang bisa dikelola oleh Dewan Aglomerasi. Kalau misalnya tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada Dewan Aglomerasi terkait hal-hal yang secara fungsional sudah bersatu, contohnya seperti transportasi, perumahan permukiman, penanggulangan banjir dan bencana, atau aspek tata ruang, Dewan ini hanya Dewan bersifat koordinasi saja. Padahal yang dibutuhkan, keberadaan Dewan Aglomerasi ini bisa memberikan manfaat kepada wilayah sekitarnya dan masyarakatnya. Contohnya misalnya, apakah Dewan mampu tidak membuat satu kebijakan di sektor transportasi di mana transportasi wilayah Jabodetabek ini terintegrasi, kemudian ada kebijakan tarif yang bisa sama dalam satu kali perjalanan. Misalnya contoh, 15.000 perjalanan dari wilayah sekitarnya sampai ke Jakarta untuk semua moda transportasi. Itu kan menarik. Nah, ini perlu adanya mengeksekusi. Apakah Dewan mampu tidak memerintahkan misalnya ke Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, atau Dewan punya tidak yang namanya badan eksekusinya, misalnya contoh
badan usaha yang akan menggabungkan semua badan-badan atau pengelola-pengelola angkutan yang ada di semua Jabodetabek, misalnya contoh MRT, LRT, Transjakarta, Transpakuan, Transbekasi, atau Transpatriot, untuk dalam satu manajemen. Kalau tidak, ya Dewan ini hanya sebatas kepada aspek koordinasi, karena saya juga punya pengalaman membantu BKSP, betapa BKSP tidak efektif ketika rapat, akhirnya dikembalikan. Bagaimana program dijalankan? Daerah mengatakan, mohon maaf kami tidak punya anggaran. Contohnya saja, Jakarta bisa mengelola Transjakarta, tetapi di daerah sekitarnya, Pakuan atau Transpatriot di Bekasi, itu harus dibantu oleh pusat. Nah, pertanyaannya, apakah Dewan mampu tidak memberikan satu alokasi penganggaran untuk membantu mensubsidi wilayah-wilayah sekitarnya? Nah, itu penting buat kita supaya Dewan ini sekali lagi punya sinergi program, ada yang diintegrasikan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena selama ini kita hanya banyak wacana tapi lemah dieksekusi. Oke, Mas Yayat, berdasarkan pengalaman Anda, apakah akan ada kemungkinan bahwa Dewan ini memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan strategis? Seperti itu kan maksudnya kan, Mas Yayat, yang memang dibutuhkan. Tapi apakah nanti tidak akan bentrok dengan kita tahu misalkan Bekasi itu masih di bawah Jawa Barat, Depok pun seperti itu. Apakah nanti tidak akan ada konflik kepentingan di situ, Mas Yayat? Nah, kelemahannya dari naskah ini adalah jangan hanya antara DPR dengan Kementerian Dalam Negeri eksekusi. Ajaklah ini teman-teman tetangga ini. Jawa Barat diajak bicara, Banten diajak bicara, kota dan kabupaten yang ada bicara. Karena saya ingat dulu, saya pernah juga diberikan mandat dulu dalam konteks membuat RUU pengelolaan Jabodetabek, sinergi pelain yang diinisiatif oleh DPD. Cuman kembali, ada persoalan lintas wilayah dan ada otonomi di masing-masing daerah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana Dewan Aglomerasi ini mampu tidak atau mengambil alih tidak unsur-unsur kewenangan dan tanggung jawab yang ada di masing-masing daerah? Apakah Jawa Barat ridho, ikhlas melepaskan Depok, Bekasi, Bogor diambil alih? Kemudian Banten merela untuk sebagian kewenangannya, misalnya untuk Tangerang Selatan atau kabupaten diambil alih. Bagi teman-teman yang sekitar Jakarta senang aja ya kan, karena lebih tapi bagi teman-teman di daerah tentu mereka juga akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang kira-kira bisa dimandatorikan untuk diberikan kepada Dewan Aglomerasi. Kalau fungsi Dewan Aglomerasi hanya kepada fungsi koordinasi, tanpa punya program, tanpa punya eksekusi, itu agak berat. Apalagi untuk meyakinkan teman-teman di daerah mau mencantumkan kegiatan-kegiatan program dari aglomerasi di dalam RPJM mereka. Atau di dalam rencana kerja pemerintah tahunan. Nanti kalau ditanya, ini pusat ada begini, oh daerah tidak ada. Ini kan kayak jaka sembung makan tomat, kagak nyambung, masa bodoh amat. Ya kan? Ini juga perlu disinergikan dengan para pemimpin daerahnya. Mudah-mudahan pemimpin daerah tidak melihat ego partai, ego daerah, atau ego pribadi terkait sinerginya. Jadi memang mereka punya harapan, apakah Dewan ini mampu tidak memenuhi harapan yang mereka hadapi saat sekarang. Contoh ya, LRT dibangun sekarang sampai ke Bekasi. LRT sampai ke Cibubur. Kapan sampai ke Bogor? Nanti kalau sekarang sudah ada LRT, pertanyaannya, teman-teman di Bekasi tolong siapkan feedernya, bisnya. Wah, nggak punya anggaran nih. Kemudian akhirnya dibantu lagi oleh pusat. Pertanyaannya, sesuatu yang dibangun dan punya manfaat besar tidak maksimal ketika daerahnya juga angkat tangan. Kata orang Sunda, LKMD, lamun kurang minta deui, ya kan? Jadi disinilah yang menjadi kata kunci. Ketika ada program bersama, support anggaran, support kebijakan dari masing-masing daerah pun dibutuhkan. Pertanyaannya adalah berapa besar anggaran itu dibutuhkan.
berapa support yang bisa diberikan masing-masing daerah. Betul, Karena sekali lagi Jakarta adalah metropolitan mandiri karena punya anggaran besar. Tetangga-tetangganya Bekasi, Depok, Tangerang semuanya itu metropolitan setengah hati karena anggarannya sangat terbatas. Lalu kira-kira apa bukan? Apakah Dewan Aglomerasi itu diperlukan sebenarnya, Mas Yayat? Dewan aglomerasi dibutuhkan, tapi dengan catatan dia punya kemampuan atau otorisasi dalam konteks untuk membuat program, punya kapasitas untuk mendapatkan posisi anggaran. Biasanya ada program tapi tidak ada anggaran. Sejauh mana misalnya nanti Wapres bisa meminta Kementerian PUPR tuntaskan masalah banjir. Kementerian Perhubungan bisa nggak membantu mensubsidi angkutan umum di sekitarnya? Atau juga nanti ada kebijakan di sektor pembangunan perumahan. Bagaimana rumah-rumah yang sederhana itu FLPP bisa dibantu dengan angkutan terintegrasi langsung kepada perumahannya. Itu kan butuh anggaran. Jadi kalau tidak ada anggaran untuk mendukung program, tidak masalah. Misalnya contoh, apakah nanti suatu saat ada anggaran misalnya 15.000 tarif transportasi untuk seluruh Jabodetabek. Jadi dari orang di pinggir misalnya, dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor, bisa naik Transpakuan, Transpatriot, naik LRT, naik KRL, hanya bayar 15.000. Ini memerlukan keberanian dari Dewan Aglomerasi untuk punya mandat kepada membentuk badan atau unit badan usaha yang menggabungkan semua pengelola angkutan yang ada di Jabodetabek. Pemerintah daerah setempat pun melalui badan usaha di daerahnya mendorong anggaran ke badan usahanya untuk bersinergi. Nah itu dibutuhkan. Kita minta yang konkret-konkret lah, tidak terlalu banyak wacana. Apa yang dibutuhkan oleh daerah. Jadi prinsipnya ku tahu yang kau mau. Tapi nanti apakah nanti akan bersinggungan dengan Gubernur Jakarta siapapun itu nantinya? Nah ini menarik. Jakarta mau jadi apa? Kota yang global. Carilah gubernur yang punya kapasitas di atas rata-rata. Jadi tidak pakai kacamata kuda. Bukan melihat Jakarta saja. Lihat loh kiri kanan saya ini. Gubernur Jakarta itu seperti orang yang mengelola penduduk Jabodetabek yang hampir 35 juta. Dan ingat, Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya, tahun 2025 itu akan menjadi metropolitan atau megapolitan terbesar di dunia, mengalahkan metropolitan Tokyo dari sisi jumlah penduduknya. Jumlah penduduk? Jadi penduduk yang 35 juta itu, kalau tidak ada yang mensinergikan dalam konteks pembangunannya, agak susah. Karena apa? Secara fungsional, itu wilayah kita sudah menyatu. Coba tanyakan. Apa bedanya, ya mohon maaf ya, tinggal di Bekasi dengan di Jakarta. Sekarang di Bekasi udah rasa Jakarta. Ya kan? Tinggal di Cikarang, itu udah ada kereta api tiap hari sampai ke Jakarta. Nanti ada MRT. East West-nya, South West-nya itu ya, barat timurnya itu kan sudah akan terbangun itu. Kalau udah terbangun, dari semua penjuru sudah terselesaikan. So what gitu loh. Artinya apa yang dipikirkan oleh Gubernur Jakarta, dia tidak boleh berpikir hanya, nah yang menjadi tantangan, jangan sampai ada kontestasi antara pemimpin wakil presiden sebagai Dewan Aglomerasi dengan Gubernur Jakarta. Ya itu. Apakah nanti akan bersinggungan seperti itu? Apalagi kalau memang tadi yang dibilang oleh Pak Tito bahwa Gubernur Jakarta nantinya akan dipilih oleh rakyat atau warga Jakarta. Nanti kalau yang dipilih atau yang menang adalah berbeda haluan dengan Pak Wapres seperti itu misalkan. Apakah nanti tidak akan ada masalah ke depannya? Ya, inilah yang kita minta. Apa tugas yang dimandatkan ke Dewan Aglomerasi? Jadi Dewan Ketua Wakil Presiden sebetulnya efektivitas dari aspek tata manajemen aja supaya
masalah-masalah di antar wilayah itu bisa disinergikan. Karena saya ingat gini, kalau misalnya Jakarta menata banjirnya, mengendalikan sungainya, Depok, Bogor tidak ikut menata, Jakarta akan tetap kebanjiran. Jadi pertanyaannya, siapa? Kang Yayat kayaknya ke-mute nih. Kang Yayat. Kang Yayat. Halo. Aduh, tadi lagi ngomong, kayaknya bagus banget ngomongnya. Coba diulang lagi boleh Kang Yayat? Gini, jangan sampai nanti posisi gubernur yang dipilih oleh warga Jakarta sebagai ranahnya demokrasi dengan Dewan Aglomerasi yang dipilih dan ditunjuk oleh Presiden. Ini maunya Presiden atau maunya ini kan menarik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Dewan Aglomerasi, tugas-tugas apa sih yang diberikan kepada Dewan Aglomerasi? Apakah Dewan Aglomerasi akan men-take over semua persoalan? Belum tentu. Jadi harus ada tugas, misalnya 4 lah. Transport, perumahan permukiman, bencana dan lingkungan, tata ruang, atau aspek yang pertanahan dan sebagainya. Yang dianggap bahwa ini dibutuhkan dan menjadi masalah sehari-hari. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana tugas Dewan Aglomerasi itu terasakan oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan gitu. Dan kemudian jangan sampai nanti antara wakil presiden dengan para gubernur ini terjadi ruang kontestasi. Misalnya, apakah keputusan Dewan Aglomerasi ditaati nggak oleh para bupati, oleh para gubernur? Dan belum tentu bisa dipantau juga seperti itu mungkin, Kang Yayat. Nah, ini yang menarik. Dewan Aglomerasi bisa nggak kasih sempritan? Bupati kamu kok nggak mendukung ini? Gubernur, kamu kok nggak membantu saya? Gitu. Nah, artinya marilah bicarakan, ajak itu namanya pemimpin-pemimpin atau para ketua yang ada di kabupaten, Jawa Barat juga, Banten. Yuk kita kompromikan, nanti keluarlah kepresnya atau perpresnya yang terkait tentang mekanisme organisasi yang terkait dengan aglomerasi, jadi tidak menimbulkan singgungan. Jadi misalnya ada sisi benturan kepentingan, paling yang dikeluhkan oleh teman-teman daerah itu PT, anggaran. No PT, no activity, no PT, no prestasi, no PT, lama-lama matilah. Kita nggak bisa membangun apa-apa. Iya, betul. Baik, terakhir Kang Yayat, apa sih sebenarnya masalah yang akan dihadapi oleh Jakarta ketika nanti memang sudah resmi berpindah ke IKN Ibu Kota? Nah, ini penting statusnya. Jakarta yang mandiri. Artinya begini, kalau Jakarta yang mandiri, apakah dia diberikan keleluasaan enggak dari sisi investasi? Apakah ketika Jakarta menerima ada investor masuk, apakah perlu izin pusat lagi enggak? Dipotong enggak? Ya kan? Mekanisme perizinannya, Jakarta lebih cair, lebih terbuka terkait jenis-jenis investasi yang perlu diberikan kepada Jakarta tanpa diatur atau diikat terlalu ketat oleh pusat. Maaf, sekali lagi saya mengatakan, Jakarta itu bukan seperti Kalimantan yang punya sawit, yang punya tambang, bukan seperti Sumatera yang punya segala sumber daya alam. Jakarta itu hanya punya ruang. Ruang itulah yang harus dia kelola. Seperti Singapura. Singapura nggak punya sumber daya, punya ruang. Maka dicarilah mereka-mereka yang memimpin Jakarta, orang-orang yang inovatif, entrepreneur, mampu lincah, dan sekali lagi pesan saya, jangan cari yang biasa-biasa. Kalau cari yang biasa-biasa, apa bedanya gubernur Jakarta dengan gubernur daerah lainnya? Kalau bahasa sorry gitu kan, yang kalau mencari yang biasa-biasa saja, itu penting buat kita. Baik. Oke, terima kasih
Kang Yayat Supriyatna telah bergabung bersama kami sore hari ini. Siapapun nanti yang menjadi gubernur dan siapapun nanti yang memang menjadi Dewan Aglomerasi, semoga semua untuk kebaikan warga Jakarta. Selamat sore Kang Yayat. Baik, sama-sama, terima kasih. Pemirsa, di tengah kabar melonjaknya harga beras, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus menyalurkan bantuan beras hingga bulan Juni 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengunjungi gudang Bulog Huta Lombang, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Kedatangan Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas atau Palas, untuk menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke masyarakat. Presiden ingin memastikan penyaluran bansos beras 10 kg berjalan lancar dan sesuai target sasaran. Di lokasi, Presiden memastikan warga sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg yang telah dilakukan dari Januari hingga bulan ini. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada, harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat di seluruh daerah. Ya, minggu pertama bulan suci Ramadan, pedagang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako. Kenaikan harga sembako diprediksi masih akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000. Sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, memasuki pekan pertama bulan Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan THR untuk karyawan swasta tahun ini tidak boleh dicicil dan wajib dibayar paling telat 7 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk ASN, TNI Polri dan pensiunan pemerintah akan membayarkan THR H-10 beserta gaji ke-13. Minggu ini segera akan saya keluarkan surat edaran untuk para gubernur yang diteruskan kepada para. Memasuki pekan pertama Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk pekerja dan buruh. Surat edaran akan mencakup batas akhir pembayaran THR yang ditentukan yaitu 7 hari sebelum hari H Lebaran. Selain batas akhir pembayaran, Menaker juga menegaskan ketentuan perusahaan tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR terhadap karyawan. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Tak hanya karyawan swasta dan buruh, pemerintah juga memastikan akan membayarkan THR kepada ASN, anggota TNI Polri, dan pensiunan mulai H-10 Lebaran. Pemerintah telah menganggarkan Rp99,5 triliun yang terbagi anggaran THR mencapai Rp48,7 triliun, sementara Rp50,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 PNS. Besaran THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah
10 hari kerja sebelum hari raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024, Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3 ruas tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Nantinya ruas tol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bocimi ini merupakan salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain tol lain di Pulau Jawa. Selain itu, Basuki menyebutkan ruas tol Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan Gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023, dengan ruas Solo Jogja dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun di sekitar sini kan sudah diresmikan, termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Kemudian di Solo Jogja itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km. Yang kemarin kan baru 13 km pada saat Nataru, nah ini akan bisa sampai ke Gondang. Jadi Klaten lebih lagi ke arah Jogja, itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional. Seperti diketahui, jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat sore, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Samuel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Memasuki atau mendekati jam berbuka puasa, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Sudah terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup ramai. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Selanjutnya dari arah Taman Mini maupun tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun Kramat Jati juga tampak ramai, kondusif, lancar. Perlambatan juga terjadi di traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus di kawasan ini dari arah Cililitan yang akan langsung berbelok ke arah Taman Mini. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu
menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan masih kami informasikan pemirsa bahwa Korlantas Polri masih melaksanakan adanya operasi keselamatan hingga besok hari tanggal 17 Maret 2024 dengan sasaran berkendara di bawah umur melawan arus menggunakan knalpot brong ataupun yang tidak sesuai dengan spektek dan beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu kami himbau mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Samuel, silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan salam presisi. Ramadan di setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, tak terkecuali di Taipei, Taiwan. Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana dan keunikan Ramadan di sana, kami akan berbincang dengan diaspora yang kebetulan tinggal di Taipei. Sudah bergabung bersama kami Kamaluddin Latif. Assalamualaikum Mas Kamal. Mas Kamal. Mas Kamal, apakah mendengar suara saya, Mas Kamal? Halo, ya kedengaran Bang. Tapi ini saya kameranya masih bermasalah ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi mendengar suara saya, Mas Kamal? Ya, terdengar dengan jelas sekali di sini. Oke. Kalau ya. Nggak apa-apa Mas Kamal, kita dengan audio saja. Mas Kamal, bisa dijelaskan nggak sih saat ini di lokasi sedang jam berapa? Apakah sudah berbuka atau bagaimana? Lalu puasa atau berbuka puasa di mana di lokasi di sana? Ya, saat ini di Taipei pukul 18.23. Di sini maghrib sekitar jam 18:05. Okay. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pengunjung yang datang ke masjid itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Yeah. Tetapi sekarang ini jumlah yang datang itu jumlahnya meningkat 3-4 kali lipat. Jadi satu kali berbuka puasa biasanya ada sekitar 400 sampai 500 jamaah yang datang ke masjid untuk buka bersama. Demikian. Oke, berarti ini sekarang nih ramai banget berarti di lokasi ini, di Grand Mosque ya? Betul ya, di Taipei Grand Mosque ya? Betul, di Taipei Grand Mosque. Terutama pada saat ini ada peningkatan jumlah jamaah 2 kali lipat karena hari ini adalah hari weekend, Bang Samuel. Ya, hari ini adalah hari weekend, jadi jumlah jamaah yang datang jumlahnya lebih banyak biasanya. Dan di sini sebagai informasi ada sekitar 60.000 jamaah asli Muslim Taiwan, dan ada lebih dari 350.000 jamaah dari internasional. Jadi ada dari Eropa, dari Turki, kemudian dari Pakistan, dari Asia Selatan maupun dari Asia Tenggara. Oke. Demikian. Oke, ini Taipei Grand Mosque berarti ini punya pemerintah Taipei ya? Maksudnya memang bukan punya kawan-kawan diaspora ya? Paling besar. Ini adalah masjid yang paling besar yang ada di Taiwan. Jumlah pengunjung di sini masjidnya dengan kapasitas sekitar lebih dari 1.000 jamaah yang bisa divisit. Oke, Mas Kamal, ini selain bukber apa saja sih kegiatan yang memang dilakukan oleh umat Muslim di Taipei Grand Mosque saat Ramadan biasanya? Ya, biasanya jamaah berkumpul untuk menunaikan buka puasa. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah itu menunggu waktu masuk Isya dan taraweh bersama. Jadwal taraweh ini biasanya dimulai sekitar pukul 8 hingga selesai jam 9:30 karena menghabiskan 1 juz. Dan pada malam terakhir, 10 malam terakhir,
itu biasanya ada sholat malam, dilanjutkan dengan sholat malam dan juga menyediakan sahur. Jadi masjid menyediakan sahur untuk jamaah-jamaah yang akan itikaf di masjid ini, Pak Samuel. Oke, Mas Kamal, apa sih ciri khas puasa di Taipei sendiri? Ya, yang menarik sebetulnya ketika kita ada di Taipei itu pada saat ini adalah winter baru saja berakhir, tapi suhunya masih relatif sejuk dibandingkan dengan tahun lalu. Dan di sini biasanya penganan yang disediakan kurang lebih ada campuran antara makanan-makanan dari China, dari Taiwan, kemudian juga dari Asia Selatan. Jadi ada percampuran di situ. Biasanya menu-menu yang disediakan juga khas dari saudara-saudara kita yang ada di Pakistan, di India juga dari tuan rumah tentunya, dari Taiwan sendiri. Menu-menu khas pembuka maupun menu untuk makan bersama seperti itu. Oke, baik. Mas Kamal, pulang nggak nanti Lebaran, Mas Kamal? Ya, insya Allah ada rencana untuk kembali ke Indonesia mungkin menjelang Lebaran. Baik. Terima kasih Mas Kamal, Diaspora Indonesia di Taipei telah bergabung sama kami sore hari ini. Semoga lancar puasanya. Sama-sama. Salam sehat dan selamat berbuka puasa. Ya, sehat juga untuk semua. Terima kasih. Ya pemirsa, di bulan Ramadan tahun ini Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali menghadirkan berbagai sajian Nusantara untuk menu berbuka puasa. Resort bintang 5 ini dapat menjadi pilihan Anda untuk menggelar berbuka puasa bersama dengan keluarga dan rekan kerja serta para sahabat. Apa saja menu buka puasa yang ditawarkan, berikut ulasannya untuk Anda. Bosan menggelar acara bukber di Jakarta? Lido Lake Resort by MNC Hotel di Bogor bisa menjadi pilihan tepat bukber sembari menikmati suasana istimewa dalam kebersamaan di bulan Ramadan. Hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta melalui akses tol Bocimi, Resort bintang 5 di kawasan KEK MNC Lido City menawarkan paket buka puasa yang harus dicoba bersama rekan ataupun keluarga. Halo pemirsa, hari ini saya lagi jalan-jalan di sekitar Bogor untuk nyari tempat buka puasa buat hari ini. Dan saya nemuin Lido Lake Resort by MNC Hotel. Kira-kira menu apa aja ya yang disediakan di sini untuk buka puasa hari ini? Bertajuk Sajian Nusantara, Lido Lake Resort menyiapkan sajian khas Nusantara untuk berbuka puasa dengan harga terjangkau, namun dengan kualitas makanan yang premium. Tak hanya itu, menu signature seperti nasi kebuli dan Mongolian beef juga dapat menjadi pilihan Anda. Menu makanan yang kita sajikan di tahun ini seluruh menu dari mulai Sabang sampai Merauke. Kita juga menyajikan makanan khas dari Timur Tengah. Dikarenakan karena kita memang dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, nah sekarang udah waktunya buka puasa nih pemirsa. Dan ini dia menu yang disajikan oleh Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk buka puasa. Tadi tuh kita udah cobain nasi goreng buntut, nasi kebuli, sama Mongolian beef ya. Dan itu favorit banget, recommended di Lido Lake Resort sini. Kamu nyobain apa, Cak? Tadi aku cobain matcha eclair sama clair. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin menyantap menu buka puasa dengan suasana sejuk dan nyaman serta harga terjangkau, bisa langsung datang ke Lido Lake Resort by MNC Hotel. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.